师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。OK， pagi semua师兄师姐，感恩 Carolina 师姐ya telah memberikan pelimpahan jasa ya. 感恩上人开始。Sebelum 师兄师姐 kita memulai dengan intisari Syifa Siang pada hari ini, mari kita sama-sama sư兄师姐 kita memutar video untuk memanjatkan doa ya. Untuk dunia bebas dari bencana. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia bisa bebas dari semua bencana. Hari ini
Saya dengan tidak sendirian, saya ditemani oleh Deni Haba Suci. Deni Haba Suci, mau sapa dengan semua susun suci. Tentunya. Linda Suci. Suara saya jelas ya? Kedengaran. Oke. Kita sama-sama kantan ya atas pembabaran Dharma Master. Selamat pagi, siang suci man. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera bagi kita semua. Kantan ya, Linda Suci sudah mendampingin saya. Kita partner. Oke, kita baca intisari ya. Oke. Mungkin pas tampilkan. Oke. Shin Vajang Sutra Teratai, hari ini episode 1594 ya. Bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Nah, meyakini Dharma benar secara mendalam seakan berada pada puncak burung nasar catatan tangan. Kita mempraktekkan Dharma benar, membangkitkan ikrar dan menjalankannya, membangkitkan keyakinan mendalam sebagai benih praktik, meyakini dan menerimanya, lalu masuk ke tengah orang banyak guna menciptakan jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan melalui Dharma benar dari Buddha. Kita mengarah pada buah pencapaian, mengubah sebab musabat dalam menuju buah balasan pada tanah transformasi, melatih diri dan merealisasikan tanah murni. Nah, kita next. Apabila kita dapat mempraktikkan Dharma benar dan membangkitkan ikrar, maka tidak akan menyimpang. Meskipun sudah melewati waktu yang begitu panjang dan lama, ketika kita melihat kembali, arah tujuan kita tetap sesuai dengan ikrar yang kita bangkitkan dan jalankan, inilah yang paling berharga. Begitu kita membangkitkan tekad, kita harus memiliki keyakinan mendalam, maka segala yang lakukan dan yang kita tempuh, semua itu adalah demi benih praktik. Benih baik akan mendatangkan jalinan jodoh yang baik. Saat kita membangkitkan niat baik, berarti telah membawa manfaat bagi diri sendiri, meski sumbangsih kita membantu orang lain, tetapi pada akhirnya jasa kebajikan tersebut akan kembali ke diri kita sendiri. Di antara benih dan buah, butuh jalinan jodoh. Orang yang memerlukan pertolongan kita ada di tengah kerumunan orang banyak adalah jalinan jodoh kita. Kita harus meyakini dan memahami dengan baik mendalam sebagai benih, dan juga meyakini dan menerima lalu masuk ke tengah orang banyak sebagai jalinan jodoh untuk memberikan bimbingan. Ini disebut benih sebab dan jalinan jodoh atau kondisi pendukung. Nah, Seong Suci, Dharma benar itu seperti apa sih? Itu loh. Ya kan? Kalau kita sebelum kita kembali untuk sampai di ini tujuan kita perlu tahu nih, itu apa sih? Kan kita tahu dunia ini dualisme nih. Jadi kalau kita udah tahu ada yang tidak benar, ada yang benar, itu ada yang tidak benar. Ya. Jadi dharma yang benar itu seperti apa? Nah, kita misalnya nih, kita kan karena kita adalah murid master insan suci, saya contohin misalnya sebagai murid master, kita diberikan 10 sila, 10 sila suci. Nah, 10 sila suci, contoh salah satu silanya adalah apa? Mematuhi peraturan lalu lintas ya, kalau salah ya. Ini untuk apa? Kebaikan kita bersama dan untuk diri kita maupun orang lain. Nah, hari ini kan juga termasuk apa? Peraturan lalu lintas itu juga adalah aturan pemerintah kita. Jadi kalau kita tahu dan kita paham ini manfaatnya, mengapa ada peraturan lalu lintas ini di jalan yang dibuat pemerintah, dan mengapa juga Master memberikan salah satu silanya itu mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, maka kita akan lebih apa? Hati-hati saat kita berkendaraan, saat kita berada di jalan raya. Dan kalau kita bisa itu Pak ngelihat nih, gimana sih orang yang menerobos lampu merah atau saat kereta api lewat atau bagaimana diterobos sehingga ada kecelakaan atau apalagi sampai ada korban ya. Ini akan apa membuat kita lebih sadar, kita akan tahu akibatnya. Ini akan membangkitkan tekad kita. Oh, ternyata mematuhi peraturan lalu lintas ini di jalan demi keamanan kita bersama, buat diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang yang ada di jalan. Nah,
Kalau sudah gitu, Siang Suci, kita ini juga termasuk apa? Bagian dari saat kita mematuhi peraturan lalu lintas, kita adalah termasuk orang-orang yang menabur benih baik di jalan. Dan itu apa? Itu adalah mendatangkan atau itu adalah sebuah jalinan jodoh yang baik. Ini berarti apa? Bermanfaat bagi diri kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di jalan. Jadi sekalipun kita ibaratnya, oh ya saya lagi kegiatan nih, saya buru-buru atau apa, kita juga lebih butuh apa? Mematuhi nih saat kita kendaraan kita lebih tahu lah, ikutin peraturan lalu lintas. Karena apa? Karena kita lagi belajar nih melatih diri. Tapi kita perlu ingat, jangan hanya, oh iya saat saya pakai seragam suci, saya patuhi peraturan lalu lintas. Kalau nggak ada, main terobos aja lah. Kan saya nggak pakai seragam suci. Bukan seperti ini. Kan kita lagi belajar praktik. Nah, kalau kita berseragam atau tidak, kita tetap mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan gitu ya, Siang Suci, kita ini apa? Mempraktekkan salah satu dharma yang benar dan membangkitkan ikrar kita untuk apa? Saya mau menjalin jodoh yang baik dengan semua orang, bahkan semua makhluk. Kadang-kadang kita tahu kalau kita terburu-buru ada binatang atau kucing atau aja itu lewat, kan bisa juga menjadi jodoh yang tidak baik gitu loh. Oke, kita next. Linda Suci. Oke, Suci. Jadi poin kedua, tanah transformasi adalah dunia saha. Sang Buddha dengan tubuh perubahan datang ke dunia melalui 8 tahapan mencapai pencerahan. Tercerahkan, itulah tanah murni dalam batin Buddha. Memiliki pemikiran yang fokus sepenuhnya, tekad pikiran yang teguh, dan meyakini dharma benar secara mendalam. Ini seakan berada pada puncak burung nasar. Jika bisa demikian, maka batin kita selamanya ada di puncak burung nasar. Memasuki kediaman penuh kewelasasian dan tinggal bersama Buddha. Sehingga kita bisa melihat Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Demikianlah betapa panjangnya usia Buddha. Kebijaksanaan Buddha selamanya ada di dunia. Di saat kita mendapatkan kebijaksanaan Buddha, kita juga harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita memanfaatkan kebijaksanaan Sang Buddha, berarti jiwa kebijaksanaan Buddha hidup dalam kehidupan kita. Inilah disebut panjang usia Buddha adalah abadi. Jadi ini kita bisa mengetahui ya, Master selalu mengingatkan pada kita, ya, mengajar pada kita, ya, tanah dunia saha ini adalah tanah yang penuh dengan kesabaran, ya. Sang Buddha sebelum Sang Buddha menjelmakan dengan tubuh perubahan datang ke dunia ini, Sang Buddha telah dengan berkalpa-kalpa ya telah melatih diri dan telah mencapai melalui 8 tahapan mencapai pencerahan dan juga tercerahkan. Ya, tanah Buddha sudah murni dalam batin Buddha. Mengapa datang ke dunia ini menjelma sebagai tubuh perubahan, datang ke dunia sebagai seorang manusia, ya. Beliau ingin semua ya para makhluk bisa mendapatkan pencapaian melalui tahapan-tahapan, ya. Mengerti harus melalui tubuh perubahan ini baru bisa kita melalui pelatihan diri kita ini, ya. Apakah pelatihan diri kita ini ya dalam batin kita apakah telah seperti Buddha ya jernih, ya pikiran jernih murni, ya. Apakah kita telah bisa untuk mengubah dari tabiat karakter kita yang kebiasaan yang buruk kita, ya apakah kita ada berubah, ya itu semuanya tergantung pada diri kita semua, diri kita ya Suci.
Ya, apakah kita dalam praktek ya Dharma benar ini ya kita menteladani ya sifat-sifat dari Sang Buddha, karakter ya yang teladan, atau kita senior-senior kita yang telah lama ya yang telah membagikan ikhlas dan tekad yang teguh yang telah lama ya di dalam suci. Kita bisa belajar dari teladan-teladan mereka ya ya untuk mengikuti mereka dengan jejak-jejak teladannya. Oke. Jadi kita terus menerus ya untuk membina diri dari tahap ke tahap demi waktu ke waktu. Oke. Selanjutnya Henny Suci. Ada lagi. Oh, sorry. Naskah Sutra. Pohon Rakna Manikan berjajar dalam barisan. Semua pavilion, menara, dan bentang alam terbentuk dari Rakna Manikan. Kumpulan bodhisattva berada di dalamnya semuanya. Sekiranya dapat mengamati secara demikian, hendaknya tahu kalau ini adalah tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Sutra Ratai Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan. Oke, ini Suci. Oke, pohon Ratna Manikam sebagai perumpamaan untuk pencapaian jalan Bodhi. Ketika kita sedang melatih diri, agar kita harus menjulur ke bawah dan menjadi kokoh ke dalam tanah. Kemudian seiring berjalannya waktu, akar-akar ini akan terus menjulur, maka pohon itu akan tumbuh lebih kuat. Cabang pohonnya akan rimbun, ibarat benih pohon yang bertemu dengan 4 unsur utama berupa tanah, air, dan lainnya yang menumbuhkan akar Bodhi. Berawal dari benih sebab ia membutuhkan kondisi-kondisi ini dan perlu bertemu dengan begitu banyak unsur agar membuahkan hasil sebagai pohon yang besar dan megah yang dilihat semua orang. Prinsip kebenaran ini sepenuhnya sama dengan prinsip kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan, manusia, dan hewan semuanya memiliki dunianya sendiri. Dan semuanya tidak terlepas dari prinsip kebenaran. Inilah yang disebut dharma, aturan, dan hukum. Membentang secara berurutan ini yang dinamakan belajar dalam barisan dengan kondisi mendukung, pendukung sehingga terbentuk pohon mengakar, tumbuh subur, semua sangat berurutan disebut berjajar dalam barisan. Sebagai pohon, sebagai sebuah pohon ini akar di tanah. Ini sama seperti kita manusia dan hewan. Manusia hidup kita membangun rumah umumnya ya, dan hewan itu hidupnya apa? Ditinggalnya di hutan. Ini juga merupakan salah satu prinsip kebenaran yang disebut dharma, aturan, dan hukum. Kita tidak bisa menangkap binatang di hutan, lalu kita berpikir, oh iya saya penuh cinta kasih nih, saya mengurung mereka di kandang emas, gitu, diberi makan, dijaga kehidupan mereka. Karena apa? Karena kita manusia juga tidak mau. Saya percaya yang sejenis juga nggak ada yang mau tiba-tiba dibawa ke hutan, disuruh tinggal sama mereka di sana. Nah, kita ambil contoh. Kan karena kita insan suci ya, kita di keluarga besar suci. Nah, kita contohlah kalau bagaimana sih kalau di suci. Kita semua kan tahu kita dari berbagai sifat, tabiat, latar belakang yang tidak sama. Keahlian yang tidak sama. Misalnya si A pintar masak, si B pintar dokumentasi, dan lain-lain. Itu banyak, setiap orang ada keahlian. Atau mungkin sama juga tidak begitu sama, walaupun sama tapi nggak mirip-mirip juga nggak sama gitu loh. Walaupun sama-sama bisa masak atau timbang, tapi dengan latar belakang kita berbeda. Tiap orang itu tiap keahlian. Lalu kita contoh si A yang dia tadi si A pintar masak ya. Nah, si A itu pintar masak. Dia memaksa si B itu harus bisa masak. Lalu berpikir saya aja bisa. Jadi orang lain tuh harus bisa. Itu walaupun dia dengan niat pikiran yang cinta kasih, kamu harus bisa. Karena saya aja bisa loh, saya bisa masak. Padahal belum tentu kita juga bisa pintar dokumentasi gitu loh. Walaupun bisa masak, tapi kan enggak harus keahlian sama seperti orang itu. Boleh nggak sih kita membandingkan diri kita, saya bisa aja, kamu harus bisa. Boleh. Tapi apa?
kurang bijaksana. Sekalipun niat kita itu baik, ada cinta kasih di dalamnya. Supaya kita berharap si B juga pintar masak dan ada keahlian tambahan. Kenapa? Cinta kasih kalau kita sebarkan, di satu sisi kita menjalin jodoh yang baik, tapi di satu sisi lain itu bisa menjalin jodoh yang tidak baik atau menaburkan rasa ketidaknyamanan atau rasa penderitaan. Akar pohon biarlah tetap di dalam tanah, daun-daun biarlah tumbuh di tempatnya di ranting-ranting. Kita nggak bisa membalikkannya juga. Oke. Kita next. Oke, Linda Suci. Ya, kan? Poin keempat. Semua wujud dari pavilion, menara, dan bentang alam adalah perumpamaan untuk 37 faktor pendukung menuju pencerahan secara berurutan dan bertingkat, tersusun dan terlihat dengan jelas, dapat mengamati himpunan dari segala dharma baji. Makanya disebut terbentuk dari Ratna Manika. Dari jalan mulia berluas 8 hingga menyempurnakan 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Membantu kita menempuh jalan yang berurutan, sehingga tercipta jalan bodi yang agung. Ini harus masing-masing ciptakan. Untuk membuka jalan pelatihan kita, harus kita bentangkan sendiri hingga menjadi rata. Ajaran Buddha sebenarnya sangat luas dan agung. Namun yang terpenting adalah kita harus melatih diri secara berurutan dan teratur sesuai aturan. Dharma bajik yang terhimpun dan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan dharma benar dengan tepat. Saat bersumbangsi, setiap niat pikiran kita sama sekali tidak menyimpang. Pemandangan seperti ini dinamakan Ratna Manika. Asalkan di dalam batin kita memiliki ajaran, setiap pemikiran adalah pusaka. Jadi dari poin ini, ya, ini mengajak kita, ya, kita harus selalu, ya, menghimpunkan, ya, segala bajik kita, ya, segala bajik kita bagaikan menara, ya, bentang alam, ya. Jadi terbentuk seperti Ratna Manika secara berurutan, ya. Jadi tidak ada harus berurutan, ya. Jadi tidak ada yang loncat atau yang tertinggal, ya. Semuanya harus melalui, ya, dari berurutan, ya, sehingga baru bisa tercipta jalan bodi yang benar, ya. Oke, next. Nah, para bodhisattva agung membangkitkan ikrar agung dan mulai menjalankannya, semuanya melatih dan menegakkan aturan sila dan faktor menuju pencerahan. Itu sebabnya seluruh persamuan berdiam di dalamnya. 37 faktor pendukung menuju pencerahan sebagai fondasi ikrar agung, dan tujuan kita adalah jalan bodhisattva dan mencapai kebudaan. Namun prosesnya mulai menjalankannya harus dimulai dari menegakkan aturan dan sila. Sekiranya terdapat orang yang memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman mendalam ini, dapat berhati-hati dan mengamatinya secara seksama, akan dapat melihat keagungan dari tanda balasan nyata. Makanya disebut dengan tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Sudahkah semua orang mempunyai tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam? Apakah batin kita memiliki ladang perhatian yang mulus dan rata? Apakah batin kita berada dalam kondisi bahaya? Kita harus mengintrospeksi dan mengamati batin kita sendiri.
diri kita harus bersungguh hati, asalkan batin damai, kehidupan pun akan mulus. Nah, salah satu itu dasar ketika kita mau belajar mengenali diri kita, pemula kita mungkin sangat butuh belajar membaca paling tidak 37 faktor pendukung pencerahan. Sekarang udah ada jilid 2 ya. Nah, misalnya nih di dalam 37 faktor pendukung pencerahan, salah satunya kan tadi Mas ada penjelasan itu perasaan membawa derita ya. Nah, salah satunya juga ada merenungkan bahwa pikiran ini, kita ambil contoh, merenungkan pikiran ini adalah tidak kekal. Nah, dalam proses pikiran tidak kekal ini yang selalu berubah-ubah, kita tahu kan ada 4 fenomena yang muncul, berubah, berangsung, dan lenyap. Kok terbalik nanti diluruskan aja. Dan dalam pikiran kita, kalau ada muncul proses itu, ini adalah apa? Yang selalu pikiran kita yang berubah-ubah ini adalah ladang pelatihan diri kita. Jadi dalam pikiran kita ketika ada muncul pikiran yang tidak baik, kita belajar praktekkan apa? 4 usaha benar. Supaya apa? Supaya batin kita ini lebih banyak berada dalam kondisi yang baik, yang tenang, yang damai, yang bahagia. Jadi setiap ada pikiran negatif muncul, kita cepat-cepat hentikan pikiran negatif ini. Jadi kalau bisa sebelum dia muncul pikirannya negatif, kita tahu, oh pikiran kita itu kalau ngelihat orang yang mungkin kita gak suka atau apa, akan muncul pikiran yang tidak baik. Kita cepat-cepat munculkan atau hentikan, kita hentikan yang buruk, kalau enggak kita cepat-cepat munculkan, pernah lihat sifat-sifat baiknya atau apa, berusaha cari posisi apa kebaikan-kebaikannya, karena setiap orang itu nggak mungkin full jelek atau full baik gitu loh. Jadi ya setiap pikiran negatif muncul, munculkan yang baik, tapi kita hentikan pikiran negatif dulu itu. Nah, caranya gimana sih? Ya, secara teori bisa. Kalau untuk apa? Ya, kalau ada pikiran yang negatif, kita hentikan sebelum muncul, kita jangan munculkan itu ini. Jadi, tapi prakteknya gimana sih? Ya, kita banyak-banyaklah isi dengan hal-hal yang positif. Misalnya, karena kita murid master, kita perbanyak nonton ceramah master. Ditambah lagi apa? Kita jalankan, setiap orang saya percaya punya keyakinan agama masing-masing. Kita jalankan agama kita masing-masing dengan baik, dengan cinta kasih, dengan penuh keharmonisan. Nah, kalau bisa harmonis, tentu di dalamnya kita ada toleransi dan lain-lain. Kalau sudah bisa kita lakukan, maka kita akan ada apa? Keyakinan dan pemahaman yang benar, baik dan tepat. Sebagai apa? Landasan pelatihan diri kita masing-masing. Karena setiap orang itu unik, setiap wajah itu juga unik. Kita nggak bisa menyamakan, tapi kita semua bisa menjadikan apa? Landasan kita untuk melatih diri kita masing-masing. Oke, kita next. Oke. Nah, sekiranya dapat memahami dan meyakini dengan batin mendalam, memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha, seakan memasuki kediaman Tathagata, dapat melihat Tathagata senantiasa berada di puncak burung nasar untuk membebarkan dharma. Tanah untuk ditahankan ini semula memang datar dan rata, hanya orang yang dibukakan dan ditunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha, lalu memahami dan memasukinya. Yang dapat melihat kondisi ini, semua makhluk memiliki kegelapan batin yang tebal, penuh kepura-puraan dan kekotoran batin. Itu sebabnya tidak dapat menyadarinya. Kalau kita Sion Suci, kita sadar, kita tahu bahwa kita ini ada nih, noda batin, ada sifat-sifat yang tidak baik. Itu selamat. Kita tahu kalau ada kotoran. Jadi kita bisa ada usaha untuk membersihkannya. Yang paling bahaya adalah apa? Ketika kita nggak tahu bahwa diri kita ini ada nih, secara teori kita iya manusia kita ini, saya ini ada kotoran batin, tapi secara kadang di dalam oh iya saya kan sering dengar ceramah saya ini, wah saya udah bersih nih atau apa, itu akan membuat kita makin tebal. Kalau kita merasa bahwa ruangan ini bersih, kita udah nggak ada niat untuk membersihkannya. Tapi ketika kita tahu bahwa ruangan itu kotor, sekalipun saat ini kita belum bisa membersihkannya atau kita hanya sedikit-sedikit, nah, satu saat kita begitu tepat kondisinya, kita akan membersihkannya. Oke, next. Lalu introspeksi diri ya, Suci. Oke. Karena poin ke-6,
karena ladang batin sangat datar dan rata, tidak bergelombang, tidak ada tempat berbahaya, karena di Dharma benar ada di dalam batin kita. Buddha membuka dan menunjukkan para makhluk harus memahami dan memasuki dikarenakan Buddha membabarkan Dharma, dan makhluk ada menerima, serta para bodhisattva menerapkan dan menjalankan pengajaran Buddha. Apabila kita dapat menghayati prinsip kebenaran yang diajarkan Buddha, maka kondisi ini akan muncul di hadapan orang yang dengan kegelapan tebal, jalan bodi yang agung dan lurus, karena mereka tidak mempunyai jalan benar dari jalan bodi ini. Kekeruhan sedemikian berat, orang yang seperti ini tidak dapat melihat dunia yang jernih, bagaikan kristal, tidak bisa melihat pemandangan batin yang begitu indah. Ya. Jadi kita ini ya dalam pelatihan diri kita ini kita selalu yang mendeteksi pada diri kita sendiri apakah kita sekarang masih dalam yang yang datar ya atau datar atau merata atau masih bergelombang, masih ada frekuensi yang bahaya, itu semuanya harus melalui ya dalam pelatihan diri kita ya. Ketika kita mempraktekkan ya menghayati dengan prinsip kebenaran ya yang diajarkan oleh Buddha, maka apa yang kondisi yang kita hadapi ya walaupun dia nyaman atau tidak nyaman yang semuanya ada di dalam tahan batin kita ya, semua melalui dari kerjaan ya PR kita ya. Ketika kita bisa melihat tahan batin kita yang begitu nyaman, maka kita akan melihat pemandangan batin kita akan begitu indah. Ya, next Henny Suci. Puncak burung nasar adalah tanah murni dari tubuh balasan Sambhogakaya Tathagata Sakyamuni. Dalam bab panjang usia Tathagata disebutkan ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kapla ini dan dibakar oleh api besar, tanahku ini tetap aman tentram. Senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia ketika Buddha datang ke dunia, mulai dari lahir, melatih diri, mencapai pencerahan dan membebarkan Dharma, mengungkapkan harapan mendasarnya. Pada saat itulah Buddha merasakan kedamaian dan kebahagiaan terbesar di tanah suci dalam batinnya, yaitu di puncak burung nasar. Hanya dengan memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam baru dapat melihat persamuhan puncak burung nasar ini dan bertemu dengan tubuh Buddha dalam aspek sejatinya. Sifat Dharma dari Tathagata adalah tenang, tentram, dan berdiam selamanya. Kita di sini bisa sampai sekarang ini dan makin berkembang, makin bertambah rajin, makin bertambah cinta kasih, makin welas asih, makin damai dan makin tenang, makin harmonis, makin bijaksana dan lain-lain. Ini karena kita kita ada keyakinan yang teguh sama guru kita, master, untuk bisa menjadikan guru kita sebagai teladan kita, yaitu ibaratnya kompas kita menuju tujuan kita, karena kita dalam ketidaktahuan, kita belum tahu arah. Walaupun ditunjukkan arah, kita belum punya keyakinan, pemahaman, kepercayaan yang teguh. Jadi kita bisa mulai dari mengikuti, ikut menjalankan, mempraktekkannya. Next. Oke, kan ya, Chef Suceman, Linda Suce ini ada video. Lihat Suci sama Rimba Kosasi Susyong ya. Kita panggilkan Linda Suci ya buat sharing ya. Habis itu Rimba Kosasi Susyong. Oke, silakan kita persilakan. Siapa duluan ya?
Pipiliang. Pilihan saja ya. Kang Sang Pilihan saja. Tinda dan Heni Hapa Sece. Jadi naskah sutra. Pohon Ratna Manikam berjajar dalam barisan. Semua pavilium, menara, dan bentang alam terbentuk dari Ratna Manikam. Kumpulan bodhisatwa berada di dalamnya semua. Sekiranya dapat mengamatinya secara demikian, hendaknya tahu kalau ini adalah tanda dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Jadi dikatakan bahwa benih pohon Ratna Manikam itu adalah bertemu dengan 4 unsur utama berupa tanah, air, sinar matahari, dan udara, sehingga menumbuhkan akar bodi yang kuat, membentang secara berurutan, dan juga disebut berjajar dalam barisan. Ini semuanya untuk pencapaian jalan bodi. Semua wujud dari pavilium, menara, dan bentang alam itu menunjukkan 37 faktor pendukung menuju pencerahan. Dan semuanya secara bertingkat berurutan tersusun dengan jelas. Jadi kita himpunan dari segala dharma bajik itulah terbentuk dari Ratna Manikam. Dan para bodhisatwa agung yang telah membangkitkan ikrar agung dan mempraktekannya, semuanya melatih dan menegakkan aturan sila dan semua 37 faktor menuju pencerahan. Dan juga terdapat orang-orang yang memiliki tanda dari keyakinan dan pemahaman mendalam, yaitu mereka dapat mengamati secara saksama dan dapat melihat keagungan dari tanah balasan nyata, yaitu juga dapat memahami dan meyakini dengan batin mendalam pengetahuan, memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Ini seakan-akan telah memasuki kediaman Tathagata. Dan juga di puncak burung nasar, Tathagata membabarkan dharma. Dan juga hanya orang yang dibukakan dan ditunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha lah, sehingga bisa memahami dan memasuki dan meyakini. Karena semua makhluk itu memiliki kegelapan batin yang tebal. Dan mereka kekotoran batinnya itu sangat tebal sehingga tidak dapat melihatnya. Dan puncak burung nasar itu adalah tanah murni dari tanah balasan Tathagata Sakyamuni. Dalam bab panjang usia Tathagata dikatakan, ketika para makhluk menyaksikan akhir dari kalpa ini dan dibakar oleh api besar, tanahku ini tetap aman dan tentram, senantiasa dipenuhi oleh para dewa dan manusia. Jadi dengan kita memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam, kita dapat melihat persamuan puncak burung nasar ini dan juga dapat bertemu dengan tubuh Buddha dan juga dalam aspek sejatinya. Dan sifat dharma dari Tathagata itu adalah tenang, tentram, dan berdiam selamanya. Jadi dengan kata lain, bahwa kita dengan memiliki keyakinan, pemahaman, dan juga memiliki pandangan Buddha dan juga pengetahuan Buddha, sehingga kita semuanya ini bisa melihat dan juga bisa menerima dharma ini, sehingga batin kita tidak lagi terpengaruh oleh pengaruh luar, yaitu noda batin itu dapat hilang dan kita bisa mencapai ketentraman. Maksudnya dalam keadaan samadhi kita pun bisa berjalan menapaki jalan bodhisatwa ini
sehingga bisa mencapai kebudayaan. Cảm ơn sư兄师姐。 Oke, apa yang Suci? Ini Suci ada tambahan? Oh enggak, kita boleh panggil Rim kalau Panggil Suci. Limbang Susyung ya, Limbang Kosasi Susyung. Iya. Limbang Kosasi Susyung, Ya, tempat dan waktu persilahkan. 感恩上人开示，感恩师兄师姐啊，感恩hari ini moderator dari Henry Baba Sece, sama Linda Sece ya. Jadi tadi udah baca ya intisarinya, ya saya dan juga dengar ya sharing-sharingnya sikit-sikit dari Henry Baba Sece sama Linda Sece. Dan terakhir Vivi yang Sece dan juga sharingnya. Jadi udah lama ya saya tidak ikut sharing karena inilah salah satu kemarin ada signal ya dari seorang Susyung ya dari Banda Aceh. Susyung, udah lama nggak dengar kamu sharing. Saya sharing ya, jadi saya pun terkejut kok dia tahu saya nggak sharing udah lama ya. Jadi ini Susyung ini bagaikan bayangan saya kemana dia ikut. Kenapa saya bilang gitu? Kemarin ada acara di Bedah Buku, fotonya dikirim ke saya. Saya sendiri pun nggak tahu ada foto ini. Jadi saya terkejut ya, karena Susyung ini ya sangat perhatikan ya sama saya juga ya. Jadi Susyung ini sangat senior juga ya, udah banyak pengalaman. Dari sebelum tsunami dia sudah gabung ke Ceci ya. Jadi jauh dari kami ya, dia udah masuk Ceci dan beliau juga sekarang tidak mundur ya dari Ceci ya, malahan dia bagaikan bibit ya di Banda Aceh ya, sebagai bibit dia tumbuh ya, udah mulai akar kemasuk ya, tapi kurang pupuk ya, maka ya kadang juga Cheng Sisyong ya udah jadi pembina sana, mendampinginya. Jadi mudah-mudahan pohon ini bisa tumbuh ya, lebih bagus ya, lebih sehat ya, lebih buah. Lalu ini saya ingin kangen juga ya, Vivi Liang Sece ya. Kemarin dia sharingnya saya pun, wah, aneh Yung Sing ya, Vivi Liang ya. Terus saya minta dia sharing dia punya catatan tangan. Lalu catatan tangannya saya tanya dia, katanya dia catatan tangannya, wah, dia sendiri ada cerita ya catatan tangannya, maka dia rajin sharing dan sharingnya, ini catatan tangan ya, sampai satu buku itu 200 lembar, ada puluhan buku dia udah tulis, maka saya sangat patut memuji dia ya, karena dia sungguh-sungguh belajar mengamati ya. Dia mengamati dharma yang dicerita sama master ya, jadi mendalami lah. Jadi saya yakin dia selalu bersuka cita ya, karena dia sudah punya dharma ya. Ini salah satunya. Terus hari ini saya dapat ya dari episode ini ya, ya sebenarnya setiap episode sangat bagus ya. Kita bisa berulang-ulang ya mendengar ya, pasti bisa meresap dia punya manisannya ya. Maksudnya buat kita jadi sukacita ya, ataupun menghilangkan delusi kami ya saat kita konsentrasi ya mendengar cerita master ya. Ya, ini di episode ini Anda sebutkan ketika kita bersentuhan dengan kebijaksanaan Buddha, ya kita juga perlu memanfaatkan dengan baik. Maka kebijaksanaan Buddha yang dicerita Master, ya kita bisa memanfaatkan dengan baik ya. Kita menerima kebijaksanaan Sang Buddha atau Master ya, merupakan masa hidup Sang Buddha ya. Dia tuh ajarannya terus sampai hari ini ya,
kekal ya, tidak pernah lenyap ya. Dan juga dijelaskan oleh master kami ya, Master Chen Yen menjelaskan lebih detail ya. Lalu kita sangat bersyukur ya, hidup dalam kehidupan kita ya. Inilah masa hidup kekal Sang Buddha. Seperti Sang Buddha masih hidup ya, masih kekal ya. Lalu kebenaran dan kebaikan semacam ini adalah penyebab dan kondisi kita. Jadi akibat dan ganjaran adalah akibatnya. Jadi semua ganjaran itu adalah akibat. Jadi kita haruslah percaya pada karma dan akibat. Ya, memang kalau dharma cerita itu ujungnya ya karmanya dan akibatnya. Itu salah satu yang. Jadi kalau karma buruk akan terus berdatangan ya kalau kita tersesat di jalan ya. Pikiran tersesat atau delusi ataupun yang datang godaannya, kita selalu akan pikiran akan melesat ke ketamatan lah istilahnya, ingin mau itu, ingin mau ini ya, itu salah satu. Jadi di mana supaya bisa tak ada godaan ya, delusi masuk ya, itu ya memang perlu selalu introspeksi dan mengamati diri sendiri ya. Tadi ada di poin nomor intisari nomor 5 ada sama nomor 6 ada sebutkan ya. Ya. Itu jadi kalau kita ingin kita tanah batin kita lah tumbuh sehat dan tenang aman ya. Berarti tanah kita itu istilahnya seperti batin kita ya. Batin kita ya jaga baik ya. Jadi tanah itu jadi aman lah ya. Jadi, kalau jadi tanah suci ya kalau tidak ada godaan ya. Hati kita jadi tenang. Lalu ini jadi tujuan melatih diri bagaimana ya? Ya kita harus memahami prinsip-prinsip yang aman lah ya, yang saja tidak cukup ya, kita harus mempraktekkannya. Apa yang bisa dipraktekkan? Ya, jagalah pikiran tetap benar. Pikiran yang kita miliki adalah pikiran yang lurus, yang tadi disebutkan juga ya. Ini dari episode ini ya. Tadi saya perhatikan yang poin-poin yang saya merasa bagus ya. Semua bagus lah, tapi ini yang saya perlu saya ucapkan lah, karena saya suka pikiran yang lurus, pikiran yang sangat lurus. Pikiran ini mengembangkan pikiran yang baik. Jika kita mempunyai pikiran lurus, kita secara alami akan memikirkan ya perbuatan baik. Ya kalau kita ada sampai ke memikir yang lurus ya, tentu perbuatan kita ya terus harus memikirkan ke perbuatan baik. Dan tentu saja kita akan memberi manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Menjaga dengan baik amal dan pikiran kita yang baik adalah kebenaran. Ya, karena pikiran lulusnya adalah kebenaran. Ya, ini tadi Bapak juga ada di intisari juga ada sebutkan juga ya. Oke, berikut saya ada kirim video yang tentang acara bulan 7 penuh bekah ya, waktu itu di Gempol yang sama-sama menonton. Itu video yang saya
Ya, dan ya. Jadi video ini kita nampak ya, kita relawan ya, sangat kompak ya. Maksudnya dari Fuai Susyung Sejie sangat kerjasama yang baik ya. Kita kunjungi ke panti jompo dengan mengantar nasi vegetarian ya, ya halo ya. Lalu ya di sini saya kenalin sama Suster Teresia ya. Dia seorang suster yang sudah lama bervegetarian. Jadi sangat gembira ya bisa ketemu Suster Teresia, dan kita relawan ke sana pertama memutarkan ya video yang tentang vegetarian, terus lanjutannya setelah itu kita mendengar sharing dari Suster Teresia. Dia cerita tentang dia vegetarian, apa baiknya vegetarian ya, karena UIC-nya. Terus relawan sejemanya juga ikut menggunting kuku ya, akong ama ya, opa oma ya. Setelahnya udah cuci tangan bersih, baru kita makan lah. Makan, kita ada yang nggak bisa kita makan sendiri di Shopee ya, karena akong ama, opa oma di sana mayoritas ya duduk di kursi roda. Mungkin dari stroke ya, nggak bisa gerak bebas ya, stroke ringan, sehingga perlu dibantu ya. Jadi saya sangat patut memuji ya suster-suster di sana ya, sangat yungsing ya, menjaga keamanan dan juga panti tersebut lingkungan sangat bersih. Jadi Suster Teresia itu juga seorang suster yang sangat bijaksana ya. Dia bilang ya, pesan ke kami, bawa lauk pauk ke sini tanpa ada plastik lah, istilahnya nggak perlu ada bungkusan, cukup dalam panci lah. Jadi nanti sayurnya sana sudah ada piring-piring ya, tinggal ambil sayur sama nasi. Jadi supaya tidak banyak ciptaan sampah plastik ya. Jadi dia seorang suster yang sangat bijaksana. Jadi sangat kangen lah ya, bisa berjodoh baik dengan suster yang di panti jompo karya kasih. Ya, demikian saya sharing ini ya, kangen Susyung Sejie. Kak En Kosasi Susyung ya, yang sharing ya Kak En. Linda Sucie, ini kita masuk kuis, tapi saya serahkan kepada Linda Sucie ya. Siung Sucie, sorry ya, saya izin dulu ya. Saya izin keluar, saya ada mau siap-siap mau ke dokter, udah janji jam 9-an. Kak En ya, Linda Sucie, bantu backup sisa ini, bantu tutup.
Cảm ơn siêu sư Oke. Matri. Saya Jadi kita masuk sesi kuis ya. Cara menjawab kuis semua Sejong Suci sudah mengerti ya. Bagi yang baru mengikuti, yang kita diketik di chat room everyone. Yang format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D atau 2A. Host, host. Yang soal pertama, lengkapilah kalimat di bawah ini. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan titik-titik ribuannya. A. Penantian. B. Pertentangan. C. Persembahan. D. Penyimpangan. D. Persimpangan. E. Penyimpangan. Yang mana Sejong Suci? Oke. Oke, semua sudah mengerti ya dan menyimak ya. Oke, jawabannya adalah adalah E. Penyimpangan. Oke. Soal kedua, kebaikan adalah benih. Tindakan adalah A. Hasil. B. Harta. C. Harapan. D. Hadiah. E. Hambatan. Yang mana Sejong Suci? Semua semangat ya untuk partisipasi. Lanjut lagi. Oh, sebelum itu ya. Oh, oke. Close ya, hostnya ada close. Jawabannya adalah A. Hasil. Soal ketiga, sebab manakah disebutkan bahwa di mana-mana terdapat jalan yang bahaya? A. Bab keyakinan dan pemahaman. B. Bab kemunculan stupa mustika. C. Bab guru dharma. D. Bab perumpamaan kota gaib. E. Bab panjang usia Tathagata. Jadi yang mana Sejong Suci? Ya. Oke. Oke, KN House sudah close ya. Jadi jawabannya adalah D. Bab perumpamaan kota gaib. Soal nomor 4. Tanah transformasi dari Buddha Sakyamuni adalah A. 5 alam. B. Dunia saha. C. Alam setan. D. Alam binatang. E. Dunia dewa dewi. Yang mana Sejong Suci? KN ya, yang telah ikut partisipasi. Bisa dijawab lagi sebelum close. Sudah close ya? Close. Oke, jawabannya adalah D. Dunia saha. Oke, soal nomor 4. Di bawah ini adalah jalan mulia berluas 8. Kecuali A. Penghidupan benar. B. Pikiran benar. C. Daya ingatan benar. D. Pandangan benar. E. Ucapan benar. Yang mana Sejong Suci? Semua pada Sejong Sing ya, udah tahu ya jawabannya ya. Oke. KN House sudah close ya. Jadi jawabannya adalah D. Daya ingatan benar. Soal yang terakhir, apa yang kita butuhkan selain menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita? A. Menjaga ikrar agung. B. Membangkitkan kebijaksanaan. C. Membangkitkan ikrar agung. D. Mengembangkan ikrar agung. E. Mengumpulkan ikrar agung. Silakan Sejong Suci untuk menjawabnya. Oke. Udah close ya? Oke, jawabannya adalah C. Membangkitkan ikrar agung. KN yang semua Sejong Suci yang ikut partisipasi. Kita sekarang lanjut ya, sesi sharing ya. Apakah Sejong Suci ingin sharing sebelum rekapan dari pemenang kuis?
Ada ya, oh, Gunawati Sece. Oke, Gunawati Sece, silakan. Selamat pagi, Linde Sece. Kan Sece. Angren Kaise. Selamat pagi, Sesiung Secemen ya. Salam sehat selalu ya. Setiap hari kita bisa mengikuti Sinfasyang. Memang ya kalau berbicara masalah Dharma ya, itu ajaran kebenaran ya. Ada Dharma benar, Dharma sejati ya, itulah yang memang harus kita praktekkan ya. Ya berbicara masalah Dharma ya itu memang tidak jauh dari batin ya. Makanya dikatakan ada batin datar dan rata ya. Nah, itu setelah kita semakin banyak mendengar ya, kita semakin memiliki pengetahuan tentang Dharma ya. Kita jangan sekedar cukup sampai di sini, cukup sampai di situ ya. Tapi perjalanan yang harus kita lalui itu masih begitu panjang ya. Jadi kita juga jangan bosan-bosan karena semakin digali ya banyak ya, ya khususnya buat saya ya. Oh ternyata itu batin datar itu bebas dari kesulitan dan bahaya. Wah berarti saya mau tidak mau harus di jalan pelatihan diri ini ya berusaha ya karena dari diri kita sendiri ya nggak mungkin orang lain yang ayo sesium sece kalau kita ingin batinnya tenang ya kita harus memiliki batin yang datar ya kita harus memiliki batin yang bebas dari kesulitan dan bahaya ya itu tidak mungkin jadi kita memulailah untuk diri kita sendiri ya kemudian kita bisa memberikan contoh ya meneladani untuk orang lain dan batin yang rata ya rata itu bebas dari pikiran lain ya nah itu jadi kita tuh kalau sudah memiliki batin yang datar dan rata ya tentunya itu pasti akan ketenangan ya kedamaian ya yang akan kita dapati ya jadi begitu ada masalah, begitu ada rintangan, begitu ada cobaan, begitu ada gangguan ya, ya itulah yang yang selalu menghantui di dalam batin kita ya, hati dan pikiran kita. Nah makanya kita belajar ya, selalu berusaha dan selalu berusaha terus ya untuk menjadikan batin ini menjadi datar dan rata ya. Ya, jadi banyak ya contoh-contoh bagaimana batin yang awalnya murni, ya, batin yang semula itu jernih ya, tanpa debu, tanpa kekotoran batin. Begitu kita bersentuhan dengan 5 objek ya, kita berinteraksi dengan manusia, dengan benda, dengan masalah ya. Itulah yang menyebabkan kekeruhan ya di dalam batin kita yang menyebabkan itu noda ya makanya semakin banyak belajar ya semakin banyak menyimak ya semakin banyak memahami kita yakin kalau ini adalah dharma yang benar dharma yang sejati ya saya harus pahami kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Walaupun susah ya harus dijabanin ya, harus diikhlaskan ya, harus diusahakan ya dengan selalu berupaya yang benar ya, selalu berupaya keras ya. Kita juga harus mawas diri dan waspada ya. Ya mawas diri berarti kita untuk melindungi diri kita waspada pada saat kita berinteraksi ya kita tidak boleh curiga sama orang tapi kita harus selalu waspada jadi memang penting ya di dalam pelatihan diri itu mawas diri dan waspada itu saja ya Linde Sece yang bisa saya sampaikan kan ya Linde Sece kan sesiung secemen KN ya, Gunawati Sece. Jadi memang kita tidak bisa ya menghindar ya. Tetapi kita bisa selalu mengintrospeksi diri dan mempraktekkan dharma yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, KN ya sharingnya. Jadi sekarang ada pemenang kuis ya.
Selamat kepada yang pertama, Netili Seje dari Tebing Tinggi. Yang kedua, Herianto Sesyong dari Tebing Tinggi. Yang ketiga, Sani Wei Seje dari Makassar. Yang keempat, Yeni Lukita Seje dari Medan. Yang kelima, tidak ada pemenang. Yang keenam, tidak ada pemenang. Jadi yang ada pemenang KN ya, yang pemenang kuis ya, Sesyong Seje yang ikut partisipasi, apakah ada yang mau ingin sharing? Herianto Sesyong izin tidak sharing. Apa lagi ya? Sani Seje izin tidak sharing. Netili izin tidak sharing. Apakah ini Lukita Seje dari Medan? Apakah ingin sharing dikit? Atau siapa pun boleh Seje. Atau yang Sesyong Seje yang lain juga boleh ikut sharing. Kita masih ada waktu dikit ya. Masih ada sisa waktu lagi 9 menit. Kalau tidak ada yang ingin sharing, saya mengakhiri ya. Yang pertama Shifasyang pada pagi ini. Oke, jadi di sini ada Kiara siapa saya untuk membaca kosakata. Silakan Kiara Sapusa. 上人开示，感恩师父师伯，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Episode 1594 Meyakini Dharma benar secara mendalam seakan berada pada puncak burung nasar. Ku mengikat. Tu shi hui di bersentuhan dengan fenomena dan memahami penalarannya. Shen berhati-hati waspada. Zhen ru fa xing sifat dharma dari tahta. Si xiang shen tubuh Buddha dalam aspek sejatinya. Kanan Shiku Shibo Zhao Shang Hao. 感恩呀，Kiara Sapusa。OK，师兄师姐，师兄师姐，大家请起立，请合掌。向佛菩萨及上人行三问讯礼，一问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩感恩呀。感恩大家，感恩师兄。Sesyong man. Lagi yang belum absensi silakan absensi ya. Kalian ya Sesyong Seje semuanya.
是刺激的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了刺激的大门。我愿意在静思中勤学习着问自己的心。我曾反反复复地在追问，什么是刺激的诱因？经过那金丝的插针，一切善念来自善心。我继续在探寻，也继续在追问，到何时才可以与佛结缘？我继续在探寻，也继续在追问，要历经多少风和雨，才能找到自信？如今的我也依然走进了刺激的大门。我愿意在静思中勤学习着问自己的心，学习着问自己